ada pesan di situ. Jadi calon presiden itu harus punya nyali dan berani, Bung Ansi. Ini makna bersayap juga yang kita tangkap di sini. Tapi menyambung dulu diskusi yang tadi nih, Presiden Jokowi menjaga momentum kanan dan kiri. Bagaimana Anda menanggapi ini? Karena seolah-olah memberikan dukungan ke Prabowo, kemudian belakangan ke Ganjar di Rakernas PDIP kemarin. Ya, kalau saya lihat Indonesia ini adalah sebuah symbolic country, ya, sebuah negara yang kaya dengan narasi-narasi simbolik. Dan dalam realitas politik dan juga dalam komunikasi politik nih Prof ya. Ada pesan dan juga ada kesan. Ada message dan ada impressions kan seperti itu. Nah kita ini disuguhkan oleh gambar-gambar, body language, gesture, dan kemudian kita diminta untuk membaca dan menafsirkan. Saya ingin menegaskan bahwa terlalu permukaan menyimpulkan hubungan antara Presiden Joko Widodo dengan Ibu Mega dan PDI Perjuangan hanya sekedar dari beberapa momentum acara. Karena kalau mau melihat, membaca dan memahami hubungan antara Presiden Joko Widodo dengan Ibu Mega dan PDI Perjuangan, ini harus dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama aspek ideologis, yang kedua aspek historis, yang ketiga ada aspek kedekatan emosional, dan tentu aspek tentang visi, orientasi, dan mimpi Indonesia ke depan. Saya akan menjelaskan satu persatu. Panjang ini kayaknya. Ya, singkat saja. Jadi hubungan Pak Jokowi dan Ibu Mega ini hampir 20 tahun. 18 tahun sejak 2005 Presiden Jokowi dipercaya menjadi wali kota Solo di periode pertama. Dan kebersamaan PDI Perjuangan Ibu Mega dan Pak Jokowi ini dalam kontestasi-kontestasi seperti ini, itu sudah 7 kali. 2 kali di Solo, 1 kali di Jakarta, 2 kali di pemerintah pusat dalam kapasitas Presiden Jokowi sebagai presiden, dan juga Mas Gibran dan Mas Bobi. Ini menunjukkan bahwa kebersamaan, kerjasama, gotong royong, sinergi, kami itu cukup panjang. Oke, artinya buat yang ngerasa di endorse jangan kepedean dulu gitu ya. Yang karena kedua, bagus. Ya itu dari aspek historis. Aspek ideologisnya apa? Baik Ibu Mega, Presiden Joko Widodo dan Mas Ganjar ini sama-sama kader PDI Perjuangan yang dihidupi dan mendapatkan inspirasi dari pemikiran Bung Karno. Jadi konsepsi mengenai Trisakti, berdaulat dalam bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi, berkepribadian dalam bidang budaya, lalu nawacita Bung Karno yang diterjemahkan menjadi program pembangunan Presiden Jokowi pertama dan kedua. Ini juga nih. Ini mengikat. Ya. Enggak, ini perlu saya tegaskan. Sehingga kemudian bacaan-bacaan menyangkut pertemuan yang sifatnya temporer itu tidak bisa menegasikan sejarah jangka panjang ini. Apalagi ada cita-cita masa depan di mana PDI Perjuangan berharap Presiden Jokowi ini akan turun dengan legasi yang hebat dan akan dilanjutkan oleh Mas Ganjar Pranowo. Jadi bagi kami pertemuan kemarin itu tampak sekali betul kata Bung Andre ada ikatan emosional hubungan antara ibu dan anak begitu. Bahkan bukan cuma Pak Jokowi, Pak Prabowo dulu datang ke Tuku Umar, Ibu Mega masak nasi goreng itu. Jadi ini sesuatu yang dalam kacamata saya ini positif-positif saja, Anggi. Betul, kita tidak mengatakan ini negatif kan, tapi memberikan tontonan untuk publik yang bisa salah tafsir jadinya. Kalau Anda dari PDIP kan tahu nih secara ideologi, historical dan lain-lain. Justru jelas, itu yang harus dijelaskan kepada publik sehingga publik ini mendapatkan informasi yang komprehensif. Yang pasti begini, Anggi. Salah satu indikator untuk menafsirkan itu adalah bahwa kedekatan Ibu Mega dan Pak Jokowi itu tidak semata berdasarkan angka. Angka elektabilitas itu situasional semata. Kebersamaan ini dibangun di atas fondasi nilai atau values yang tadi saya jelaskan. Baik, boleh kalau gitu saya melihat ini artinya selama ini kedekatan dengan beberapa kandidat lainnya tidak bisa diartikan hal yang bermakna atau serius, Bung Ege kalau Anda melihatnya. Saya cuma sedikit aja mau ngasih contoh ya, ini karena soal ideologi nih. Yang agak meleset dalam bayangan saya itu soal Israel gitu ya. Yang malam ini 00.30 nanti dia masuk semifinal loh melawan Uruguay gitu. Jadi di situ terlihat ada
siapa yang memegang ideologi misalnya dan siapa yang tidak gitu, dalam konteks tadi sebagai salah satu contoh. Malam ini loh 00.30. Coba Anda bayangkan kalau dia masuk ke semifinal di Indonesia misalnya. Nah, tapi balik ke hal itu, saya ingin melihat dua-duanya ini selalu mengatakan bagus ini. Bagus, bagus, gandeng, gandeng, nasi goreng, nasi goreng. Tapi dalam konteks saat ini siapa yang pupus harapannya dan siapa yang memetik keuntungan? Kalau Anda lihat siapa yang pupus harapannya? Enggak, saya cuma mau bilang yang sebelah sana itu sekarang karena merasa berada di depan, semuanya disebut baik sama dia. Oh benar, baik. Oh bagus. Tapi yang pemersatu dan keberlanjutan kan kami katanya tadi. Itu loh. Nah ada posisi yang harus dikejar di hati calon pemilih. Ini apa? Menerjemahkan ideologi ditambah dengan keberlanjutan untuk Bapak Ganjar ini apa? Nah itu tadi berisi 17 rekomendasi. Tinggal diciutkan menjadi 1 atau 2 barangkali. Sebenarnya sederhana ya, ketika deklarasi pada tanggal 21 itu Presiden Joko Widodo menyebut Mas Ganjar itu dalam 2 kualifikasi sebagai pemimpin. Pertama pemimpin yang merakyat, maksudnya dekat dengan rakyat dan sebenarnya ini menggambarkan sosok seorang Presiden Jokowi juga. Yang kedua, pemimpin yang tidak hanya dekat dengan rakyat tapi pro rakyat, yang hadir berpihak membela kepentingan masyarakat. Kemarin pada saat Rakernas, Presiden Joko Widodo menegaskan tentang pentingnya memiliki nyali dan keberanian. Dan Presiden tidak hanya mengatakan itu dan mengatakan bahwa kemudian Mas Ganjar ini saya percaya adalah sosok pemimpin yang memiliki keberanian itu. Jadi kalau ditanya, merakyat, pro rakyat dan bernyali. Kira-kira luar biasa. Saya Bung Faisal, bagaimana Anda melihat, mencermati, mungkin sebagai kritikus pasti ada yang dikritikkan dari apa yang dipertontonkan ke publik beberapa hari terakhir ini. Dramaturgi panggung politik yang kita saksikan. Ya, saya kira 3 poin yang diletakkan oleh Bang Effendi tadi itu, ini bisa jadi ledakan diskusi yang serius di forum ini. Karena penggunaan terminologi drama itu kan bisa menimbulkan sesuatu yang negatif. Membuktikan bahwa politik kita ini bangkrut sebenarnya. Dan semakin drama itu berputar-putar di pusat kekuasaan Jokowi, itu menunjukkan bahwa partai politik dengan klaim survei terbesar, sejarah panjang, punya ideologi, jualannya Bung Karno, itu pada akhirnya berebut mengemis restu dari kekuasaan. Ini sangat norak sebenarnya. Dia tidak berdiri sebagai satu partai di mana menghindari semua penggunaan simbol kekuasaan, menghindari pola hubungan yang sekarang ini kita lihat banyak suara di rakyat ya. Kalau Bu Mega usung misal Ganjar, kemudian menyeret Jokowi, orang melihat ini prestasi nepotisme dan cara-cara feodalistik. Karena kalau kita lihat partai modern di negara-negara maju, seleksi kepemimpinan di internal partai itu kan terbuka. Kader-kadernya kan banyak. Kalau ini kan cukup terbuka artinya. Di garis bawahi dalam hubungan nasi goreng, hubungan 7 kali keakraban pribadi itu sebenarnya menggambarkan bahwa PDIP bangkrut. Bangkrut secara infrastruktur politik. Ini sia-sia. Terlebih di dalam struktur atau hierarki PDIP ini 20 tahun ini bagi kami aktivis, kita melihat nggak ada demokrasi. Modal Megawati itu kan hanya mengklaim Putri Bung Karno, kemudian semua keputusan ada di mejanya. Tunggu, tidak ada demokrasi tapi faktanya kan calon presiden PDI Perjuangan bukan dari yang Terah Soekarno langsung. Artinya kan cukup demokratis. Ya bisa ideologis, bisa ya, biologis. Ideologis ini kan juga mengandung makna yang manipulasi. Yang disebut oleh, boleh ditanggapi sebentar mungkin saya sedikit dulu supaya jangan sampai salah paham. Jadi harus ada keberanian, misal saya rakyat. Saya harus bicara jujur apa adanya. Bahwa partai-partai ini yang berebut restu dari kekuasaan Presiden Jokowi. Itu sangat norak dan menunjukkan kebangkrutan politik dalam peradaban sebenarnya. Ini berlaku untuk kedua partai karena ini berarti? tidak ada relevansi. Bung Faisal, ini berlaku Presiden ini kan Gerindra punya dan PDIP suara juga? 1 di TPS. Apa relevansinya? PDIP berebut Jokowi. Prabowo berebut Jokowi. Tentu yang ditangkap publik adalah ingin mencaplok fasilitas kekuasaan. Ingin melanggengkan satu praktek pemilu yang curang. Ingin mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam akses kampanye. Jadi sebenarnya semakin jauh partai terhadap
simbol kekuasaan, tidak restu, itu nanti yang dipercaya oleh rakyat. Sebentar, ini hanya sekedar ingin mendapatkan restu atau mendapatkan kemudahan akses untuk Kalau saya lihat pemilihan, Anda bilang tadi. bukan sekedar restu lagi kalau saya. Kalau saya harus jujur ya, maaf ya jangan tersinggung ya. Saya lihat ini terakhir pertunjukan terakhir Ibu Megawati mengundang Pak Jokowi, ini sudah partai politik menyandra sebenarnya simbol negara. Dan di sana Ibu Megawati mengatakan bahwa ada kehadiran protokol dari Pas Pampres kan. Berarti rakyat menyimpulkan yang hadir itu bukan petugas partai. Tapi Tapi pemimpin presiden. negara. Oke, Ini baik. satu pelecehan sebenarnya. Nanti suatu pelecehan nanti ditanggapi oleh Bung Ansi dan juga Bung Andre. Usai jeda, dua sisi akan kembali sesaat lagi.